Oke, halo 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 Halo. halo halo. Semangat semangat. Halo. Ini adalah Semangat. eh hawa-hawa liburan udah muncul tak? Udah Iya, udah pasti teman-teman di sini semua sudah merasakan jadwal-jadwal liburnya sudah keluar atau mungkin udah libur duluan malah dan mhm, udah siap-siap malah mungkin udah ada yang di tempat liburannya masing-masing kan, entah mereka betul. kemana dan kemana gitu. So, kita mau ngucapin juga buat teman-teman kita yang muslim, selamat hari raya lebaran. Semoga Mohon eh maaf lahir ya batin. mohon maaf lahir batin. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton dan dengerin kita selalu podcast kita. So, Mhm, jadi berhubungan dengan lebaran pasti berhubungan dengan liburan yang tadi gue udah ngomong. betul. Jadi, kali ini gue mau ngobrolin tentang liburan nih, Tak. Kalau kemarin kan kita udah ngomongin puasa dan lebaran ya, dan lu udah menyinggung sedikit apa yang lu lakukan setiap libur lebaran kan. Yaitu Betul. lu ke tempat kakek lu dan berkumpul dengan Mhm, keluarga besar lah gitu kan, bertemu dengan keluarga. Nah, di sini kita bikin lebih general. Jadi kita mau bicara tentang liburan. Ya, liburan pokoknya kapanpun itu pokoknya kita bicara tentang liburan. So, oke. kita mulai dengan mungkin waktu kecil mungkin hal apa ketika liburan yang paling lu senengin dan lu nanti-nanti sebagai anak kecil nih ya waktu dulu Mhm. kayak wah ini udah liburan, ini kegiatan yang gue tunggu-tunggu kalau liburan karena gue bisa begini, karena gue bisa lakuin ini kalau liburan. Nah, apa tuh? Ke rumah kakek. Oke, ya kenapa? Serius, 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 serius. Ya, itu masa jujur ya, dari waktu kecil itu ya, saat-saat yang paling aku tunggu-tunggu, yang paling aku apa ya, kayak ngitung gitu. Oh, 3 hari lagi nih libur. Oh berarti pas banget tuh. Oh 2 hari lagi gitu. Yang paling paling banget gue tunggu ke rumah kakek gue. Kenapa? Karena bertemu keluarga, banyak orang, jadi lu punya teman main. Karena yang pertama itu karena gue banyak jadi banyak saudara, banyak teman main. Dan aturan yang ada di rumah tidak berlaku untuk di sana. Yang adalah Wah kakek kakek nenek gue bebas bisa Jo. oke, jadi lu contohnya apa? Contohnya apa yang bikin bener-bener bikin lu merasa bebas karena lu berada di rumah kakek? Eh karena kan sekolah kan. Kalau di Bandung Oh, kan. Di Bandung sekolah, pulang sekolah, ya ngerjain PR segala macam, bla 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 bla, berkutatnya di rumah. Nggak bisa main keluar. Nggak boleh lah karena kalau pelajarannya belum benar, belum beres, nggak boleh ya. main keluar. Nah, kalau di sana enggak kan, gue bangun tidur melek nih kan, baru melek gue udah keliling-keliling kampung naik sepeda sampai nanti pulang jam 1 siang makan nggak diomelin. Oh, jadi itu maksudnya keluyuran. Keluyuran Iya, adalah kata yang tepat untuk main. ya, main Hmm. keluyuran gitu-gitu. Terus Oke. apa ya? Gue tuh senengnya di sana masih apa ya mainannya tuh tradisional. Jadi dulu tuh gue sama sepupu gue mainan ada daun gitu dikumpulin banyak direndam Aha. di air terus kita kayak gosok-gosok kayak kayak lo ngecek baju gitu di air lama-lama Mhm. airnya tuh kayak berubah jadi minyak gitu tau nggak? Gimana gimana? Ulang ulang ulang. Coba-coba ulang. Jadi ada Uh-huh. air, terus lu, Metik daun nih, metik ah, daun, daun apa daun nih? biasa. Emang nggak tahu daun apa, daun aja pokoknya. Gue lupa sih namanya, cuma biasanya itu kayak dijadiin pagar-pagar gitu loh, pagar di Daun jadi rumah orang. pagar. Kayak tanaman pagar tau nggak? Kan ada tuh biasa tumbuhan kayak dijadiin pagar rumah gitu loh. Aduh, Kok ada tumbuhan dijadiin pagar sih? ada dan Bisa lewat dong. Kan tumbuhan. tapi tinggi-tinggi. Kayak sepinggang Oke. lu lah sekarang gitu. Ya pokoknya adalah tanaman itu. Gue Oke. sering metik gitu kan sama sepupu gue. Gue rendam tuh di minyak lagi, di air. Nah, habis itu gue kucek-kucek tuh Heeh. si daun yang Daunnya. udah direndam airnya. Hah. Nah, habis itu tuh si airnya tuh pelan-pelan
kayak itu loh, keluar minyak-minyak kayak gitu. Jadi kayak ada minyak gitu, Ah, berbayang-bayang gitu, jadi kayak berbayang-bayang gitu ya. iya iya. Jadi kayak lu lihat air, kayak di rumah deh sekarang lu air terus lu tuang minyak kan, pasti kan mereka misah kan, gak nyatu kan. Nah Hmm. jadinya kayak gitu, Hmm, kayak hmm, gitu. hmm, hmm. Itu sih banyak banget yang gue bisa lakuin di selama di desa gitu. Oke, oke, oke. Jadi itu yang Hmm, paling lu tunggu-tunggu waktu kecil untuk ke rumah kakek. Salah satunya kenapa? Karena di rumah kakek banyak peraturan yang tidak ada atau tidak berlaku iya. seperti di Yang rumah. paling gue seneng di rumah kalau di Bandung gue nggak boleh hujan-hujanan. Kalau di sana pas hujan kakekku langsung buka pintu, yuk main hujan-hujanan gitu. Kayak apa yang dilarang di rumah kakekku diizinkan Dan gitu. dan ortu lu kayak papa mama lu ya, ya udahlah gitu, kayak ya udahlah gitu ya. Iya, tapi kan biasanya itu kalau udah lebaran kan libur sekolah tuh. Nah, Ya. biasanya kan libur sekolah duluan nih. Nah, Hmm. jadi gue dijemput dulu sama kakek aku. Jadi aku sama abang aku dijemput buat liburan Oh. duluan di sana gitu. Oh, jadi nyusul papa mama gitu. Biasanya cuma jemput sih, heeh, gitu. Oke, 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 I get it, I get it. Oke, oke. Hmm, Nah, kalau libur ini hal apa ya paling memorable mungkin yang pernah lu liburan paling memorable mungkin ya. Ya mungkin lu ke kakek lu misalnya ya. Setiap tahun. Atau mungkin ada satu kali lu liburan akhirnya nggak ke kakek lu, jadi kemana? Misalnya pas bukan lebaran, tahun baru, Natal gitu kan. Yang paling memorable buat lu liburan apa tak? Satu liburan jadi yang gue kayak udah terkonsep sih dari dulu kayak libur lebaran kenaikan kelas gue pasti ke tempat kakek gue. Natal gue pasti ke tempat kakek gue juga gitu. Pas tahun baru biasanya ngumpul sama keluarganya papa gitu. Jadi pembagiannya di kayak gitu sih. Di Bandung tahun baru eh gue eh cuma tahun kemarin doang gue ada di rumah kakek gue. Sisanya gue di Bandung pasti tahun baru gitu. jadi kalau begitu bisa dibilang seumur hidup lu ini selama 23 tahun liburan lu Uh-huh. selalu ke kakek lu gitu. Iya kan rumah kakek gue deket Pangandaran kebetulan. Jadi Hmm. ya bisa liburan ke Pangandaran. Waktu itu sempet ke Pangandaran. Tapi gue memang tidak begitu tertarik. Karena gue lebih suka main apa ya? Anaknya lebih suka kampung sih sebenarnya kayak mainan tradisionalnya lah. Gue menjelajahi sawah segala macem, naik pohon. Terus kebetulan nenek gue, Mbah Putri gue, pedagang kan di pasar. Jadi Hmm. gue seneng kayak nemenin di pasar atau sekedar cuma ngeliatin doang gitu. Tapi gue ada di situ gitu seharian gue seneng Oh. gitu. Jadi kalau dibilang ada yang memorable, ada nggak tapi? Kayak satu Yang kali paling nih lu ke memorable, tempat kakek lu, heeh, ini memorable banget. Apa ya kayak yang kemarin yang lebaran, yang lu yang cerita gue waktu kena lebaran. bambu sih itu memorable banget. Nah, gimana nih ceritanya lu bisa kena bambu? Dan itu waktu liburan kapan dan waktu lu umur berapa? Gue kena bambu waktu gue kelas 3 SD. Nah, Oke. jadi itu kejadiannya tuh gue udah dijemput sama papa mama nih. Mau balik ke Bandung. Hmm. Nah, di tempat kakek aku kan banyak banget tuh. Jadi pelihara hewannya tuh banyak banget. Kayak Ayam, kelinci, hmm. anjing, terus apa, monyet, lutung, kayak gitu-gitu. Burung pun banyak banget kan jenisnya. Oke. Jalak, beo, macem-macem. Nah, ada satu ketika entah salah satu dari cucunya yang lepasin burungnya atau gimana, lepas kan itu Oke. burungnya dari Oke. sangkar tuh lepas kan. Terus akhirnya ya kita cari dong, namanya bocil kan, Iya. masuk-masuk ke ya hutan-hutan, enggak hutan sih kayak kebun-kebun orang lah. Cuma ya kayak hutan sih, karena kayak nggak ada orang yang lewat situ segala macem dan masih bambu, kebun bambu di situ. Nah, kesandung lah gue di situ, dak gitu kan. Terus awalnya nggak pas berdiri ya udahlah biasa lagi jalan. Terus pas pupu gue bilang, tak itu berdarah lututnya, kakinya berdarah. Terus kayak pas lihat baru gue ngerasa sakit kayak
Oh iya, kok sakit? Itu gede banget, gede banget. Gede banget. Jadi keloid ada berapa ya? Segini, bentar, gue ukur. Segini Terus pas lu panjangnya. pas lu lihat si bambunya masih nempel kah? Atau lu emang lihat udah berdarah aja udah nggak ada tapi Bambunya nggak nempel, oh tapi ya berdarah gitu kan banyak banget. Ini sampai kelihatan tulang, pas di tulang kering. Jadi pas akhirnya pedih kan lama-lama nangis iya. lah gue, terus diantar pulang sama sepupu gue yang lain. Balik kena omel gue. Yang Eh, bayar sama kakek gue diomelin kan sama papa mama segala macem, diobatin akhirnya sama mama gue ngobatinnya juga sampai kayak gimana ya, namanya ibu-ibu kali ya, jadi ngerasa sakit gitu loh pas dituang alkoholnya gitu, pedih banget anjir. Gue uh, kayak wah, itu kok sih bisa ya? Lu nggak berasa anjir. ya entah sih, gue refleksnya kurang mungkin ya, tapi pas gue lihat darahnya gue baru ngerasa sakit, sumpah. Gue kayak oh iya aku sakit ya, gue mikir kayak oh iya sakit gitu. Anjir lu iya ya bisa ya hipnotis nyata berarti ya kalau disugesti nggak sakit nggak sakit nggak sakit kayak lu bisa hilang kali nggak sakit ya. Iya asli, jadi pas itu tuh diobatin aja, terus pas kan darah semua tuh, pas Iya. dibersihin darahnya udah mulai kurang, baru mama kaget kayak loh ini tuangnya aja udah kelihatan bla bla, ya makin Anjir. diomelin lah kan. Hah. Akhirnya ya diobatinnya pertolongan pertama aja, karena ya di kampung sih, dan kondisinya itu lebaran Jo, kondisinya itu lebaran kan, gak ada dokter yang buka ya, gak ada Ah. klinik dan puskesmas yang buka, jadi ya udah diobatin betadin segala macam, diperban, ya udah pulang Bandung gitu. Wah gila sih itu berapa lama tuh tak akhirnya lu sembuh Nah keinget nggak? eh ini tuh waktu itu rencananya mau dibawa ke dokter lagi kan, Hah. kayak sama kakek aku tuh kayak disuruh kalau udah nyampe Bandung langsung ke dokter, kalau harus dijahit dijahit gitu kan. Nah tapi pas nyampe Bandung tuh eh udah nggak kelihatan gitu loh tulangnya, udah kayak mulai agak apa ya, nyatu-nyatu gitu loh daging-dagingnya yang lu sobeknya lu lu gitu. bisa sempet lihat tulang lu sendiri juga berarti. Mama sih yang lihat, gue nggak Oh lu berani nggak lihat. karena gue memang takut darah. Gue takut Oke. darah, kalau ngeliat darah itu gue lemes gitu kan. Nah, Jadi pas nyampe Bandung mama ya. ganti perban, Hah. terus diobatin lagi, kata mama oh ini enggak kok, ini udah cepet sembuh gitu kan. Nah seminggu seminggu sih, seminggu habis itu nggak jadi dijahit gue. Ya udah dibiarin aja akhirnya. Sembuh, Nah, terus sih ke tapi seminggu jadinya kehidupan keloid. lu. Iya ya, seminggu kehidupan lu gimana dong? Tidur susah, mandi susah, perih juga apa semua. Gue lupa sih Jo, gue gimana pas mandinya. Jujur gue kayak nggak inget gitu, kalau orang Iya, nanya gimana waktu sakit itu, gue nggak inget. Kayak iya. tiba-tiba ya udah jadi keloid gitu, gue nggak Nah, ngerti. iya, iya, iya. Tapi ya nggak tahu kenapa ya, bekas luka ini kalau gue tekan-tekan agak samar gitu loh, kerasa ditekannya. Beda nih kalau gue neken ini, gue kan kerasa nih kan. Heeh. Nah kalau yang keloidnya ini pas gue tekan tuh samar gitu. Jadi kayak mungkin saraf-sarafnya ada yang udah Iya mungkin mungkin ya ya, logikanya mungkin ya. logikanya kan Nah, berarti sarafnya ada yang tidak ya udah hmm, robek lah atau apalah udah. iya. Ah, Itu yang pertama, yang paling memorable. Yang memorable. gue Dan mau buruk. balik. Iya, dan buruk kan. Iya. Gue kayaknya memorable tuh Buruk semua. agak yang paling gue inget gitu. Yang kedua tuh waktu gue lagi liburan, ini tuh kejadiannya pas lebaran juga. Ya. Itu Mbak Putri, aku masih ada. Jadi waktu itu keadaannya gue udah di tempat kakekku, tapi Mbak Putriku nggak ada di rumah. Hah. Ada di Jawa Timur. Hmm. Terus pas gue datang, besoknya Mbak Putri aku mau balikan ke rumahnya. Nah, pas mau balik itu ternyata di tengah jalan kena serangan stroke, jadi harus dirawat di Duh. rumah sakit gitu selama kurang lebih 1 sampai 3 bulan kalau nggak salah.
Jadi pas Wow. gue liburan di sana, gue yang pergi tuh gue, abang gue sama mama kan. Karena papa Hmm. masih kerja nyusul Hmm. waktu itu tuh. Jadi mama sama kakek aku pergi buat ke rumah sakit nenek aku dirawat. Nah gue sama abang gue dititipin ke tante aku, ke adanya mama gitu. Itu sih memorable, gue kayak mau liburan tapi gue ditinggal sama orang rumahnya. Iya, iya. Kayak itu pasti Gitu. liburan yang berbeda dari biasanya kan. Iya, tapi jadi lebih bebas. Karena tante lu ya udah serah lu lah mau ngapain. Iya kan, tante gue anaknya 3, terus sama gue sama abang gue 5 gitu kan. Kayak ngurus anak, 5 kebetulan kan biji, usaha iya juga kan. sih. Usaha juga. Om gue punya cucian motor segala macem, tante gue jaga rentalnya segala macem, Hmm. sama kios-kios, ada kios apa ikan hias segala macem, kan repot kan, Iya. harus ngurus kayak gitu, terus suruh ngurus anak 5 gitu kan, kayak ya udah. Gitu, itu memorable banget sih ya. Dua itu tuh berarti memorable ya. Aha. Kalau apa sih yang paling lu liburan ya paling memorable? Paling memorable ya udah lu 2, gue juga 2 deh. Jadi yang happy dulu kali ya. Yang happy itu waktu gue akhirnya bisa pertama kali ke luar negeri akhirnya. Wis, Thailand Iya. tuh. Apa? Thailand. Iya, waktu itu langsung 3. Jadi ke Singapura, Oh. terus ke Malaysia, ke Thailand, balik lagi sih ke Malaysia, terus cabut baru pulang. Nah itu ya udah pasti memorable lah ya, kan pertama kali dan seru, langsung banyak gitu kan. Jadi kayak gue pertama kali selama hidup gue kan kayak kalau lu lihat apa Disneyland lah, Universal Studio lah, apa-apa, dan akhirnya gue merasakan gitu di sana. Gue waktu itu ke Universal Studio Singapura gitu kan. Kayak wah gila, ngelihat semua yang berasa magical yang biasanya cuma lihat di sosmed gitu-gitu, kayak akhirnya datang ke sana beneran terus nyobain jadi kalau di USS Singapura tuh dia ada jual turkey, jadi kayak pahat turkey gitu, jadi bener-bener segede gini. Kalau lu ada kan gede banget, pokoknya pahanya gede banget. Dan gue makan itu, emang itu udah inceran gue tuh, kayak udah dari lama kapan ya gue bisa makan ini ya. Karena kan di Indo kayaknya turkey susah banget nggak sih kan nih. Iya, betul. Terus di sana, wah akhirnya bisa merasakan itu enak sih, enak banget. Terus ya itu kayak merasakan di mana lu ke Bali ya tetap banyak orang Indonesianya kan. Ini kita ke sana dan ya bener lu harus ngomongnya semua full pakai Inggris gitu kan. Dimana basicnya gue nggak ada les Inggris di sekolah juga, nggak gimana banget gitu diajarin bahasa Inggrisnya ya. Dan di sana tuh udah pasti di keluarga gue juga kan kayak papa mama nggak fasih bahasa Inggris juga kan semua gitu. Ada satu kali kita baru nyampe nih di Singapura. Terus biasalah kan kalau kita ke hotel kan pakai tab gitu kan, nge-tab. Terus kebuka. Nah, ini adalah kebiasaan yang paling sering kejadian di gue juga kalau ke hotel. Yang kalau kita keluar, ininya nggak dibawa kartunya. Oke. Jadi nggak bisa dibuka kan? Nggak bisa dibuka. Nah waktu itu kan kita baru nyampainya juga udah sore, kayak udah rusuh gitu. Kita mau beberes lah gitu, mau taruh koper, mau mandi, mau siap-siap tidur. Besok kan kalau liburan gitu kan cepet gitu kan, kita nggak mau habis waktu kan, harus tidur. Besok bangun pagi-pagi lagi, berangkat lagi. Jadi buru-buru di situ. Nah terus ya udahlah kejadian itu kan, nggak kebawa si kartunya. Bukan kamar gue sih, kamar bokap nyokap kan. Mereka sudah manggil-manggil nih. Udah malam, udah lumayan tuh, udah mulai OTW malam sih, udah mau malam. Terus bingung kan ini mau gimana. Gue kayak mengeluarkan seluruh bahasa Inggris yang gue punya gitu kan, kayak ke resepsionis. Ya dia bilang kayak hello, may I help you, bla 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 gitu kan. Terus I'm so sorry gitu. Gue inget kayak I'm sorry, I think I forget to take the key. Now I can go inside. Udah gitu doang. Can you help me? Oh iya. Untung dia apa ya, kayak
baik Heeh. gitulah pada akhirnya. Nah, itu satu tuh dari Singapura akhirnya terus kita. Nah, ini pengalaman bagus dan tidak juga. Jadi pesawatnya itu kita cuman ke Singapura, sisanya itu semua pakai bus. Jadi Maksudnya? gue iya jadi gue dari Singapura ke Malaysia dulu kan, pakai bus Heeh. 12 jam kalau ke Nyebrang Singapura. ya? Iya. Jadi pakai Wah, bus anjir. di situ. Gue lupa ya antara gue ke Malaysia apa ke Thailandnya ya. Ntar gue inget-inget dulu. Kayaknya gue ke Thailand dulu deh, sorry. Jadi Singapura kayaknya ke Thailand dulu apa. Pokoknya gitulah. Ada pokoknya naik bus 12 jam. Gue inget banget. 12 jam. eh Akhirnya baru nyampe. Itu udah capek, udah amburadul tuh bla 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 lah. Nyampe sana ya udah. Kayak ke Thailand deh bener-bener. Sorry, ke Thailand. Berarti dari Singapura Hmm. gue ke Thailand dulu deh. Ke Thailand, akhirnya merasakan tuh tom yum yang bener-bener tom yum dari sana. Dan di Mhm. sana tuh gue tapi nggak, sayangnya waktu ke Thailand nggak ke Bangkoknya. Ada satu kota namanya Hat Yai di sana. Nah, jadi gue merasakan Thailandnya tapi kayak kurang gitu loh. Karena Thailand kan Bangkok Hmm. kan. Thailand pasti orang kayak ituin Thailand udah pasti bawa Bangkok. Jadi ya tapi masih merasakan lah di mana gue harus ngomongnya pakai bahasa tubuh karena mereka juga banyak yang nggak bisa pakai bahasa Inggris. Kayak cuman pakai angka-angka doang. Kayak gue ada satu kali kita dilepas tuh ke pasar gitu, pasar apung. Kenapa anjir? Pasar Iya, apung. gue ngebayangin kayak lu mau pakai bahasa tubuh gitu kan. Entah sih, gue ngebayangin diri gue ke sana gitu kan pakai Ya, bahasa tubuh dan gue yeah, kayak gue entah kenapa kalau ngedenger bahasa Thailand atau gimana gue ngakak sih. kayak dia naik naik gitu ya nadanya. Nanak, Iya, nak. iya gitu Iya kan. gitu. Gue nggak bisa nahan ketawa sih yang kayak gitu. Gue ngebayangin tiba-tiba lo gitu pas lagi tiba-tiba dia kayak Mm-mm, mm-mm. Beneran. Jadi ada ke pasar apung, terus dikasih lah kan duitnya. Udah hmm, jalan-jalan, gue mau beli kayak daging gitu lah, pokoknya di sate-satean gitu loh. uh, Street food, uh, street food, street food. uh. Otomatis udah tidak mungkin dong mengharapkan dia bisa bahasa Inggris kan. Beda Betul. cerita kalau kita kayak ke toko apa 7-Eleven lah atau apa kayak Hmm, gitu-gitu hmm, kan udah hmm. beda, jadi Indomaretnya mereka lah gitu kan. Ya udah gue pakai bahasa tubuh dong. Nunjuk aja ini. What? Gue bilang kan what? Terus dia bilang for. Enggak bilang ya, gue lupa dia bilang for apa. Pokoknya pakai pasti bahasa tubuhnya 4. For. Lah, gue kan nanya ya, ini apa? Gue belum mau beli. Gue jamin dia udah kasih tahu harganya sih, itu 4 bat lah atau berapa bat kan. Tapi ya udahlah. Terus dengan gue mungkin nervous juga, terus bingung mau ngapain. Gue balas lagi for. Jadi dia bungkus. Terus dengan gue tidak ada harga di sana, ya udah gue keluarin pecahan dong. Pecahan paling gede kan, bener dong, supaya aman kan. Kalau soalnya kalau gue kasih pecahan kecil, nanti dia ngomong lagi, gue kagak ngerti itu jadinya berapa harganya. Ya udah gue kasih pecahan besar. Jadi Oh, gue gue sekarang ngebayangin sih. Gue ngebayangin lu pasti nyodorin. Nih, lu enggak. nyodorin dia deh. Gue Oh, enggak. langsung gue udah dari dompet, gue ambil pecahan paling besar. Ah, oke. Kasih aja udah. Jadi gue selamat dari kekurangan uang kalau seandainya harganya lebih dari duit gue yang gue kasih kan. Udah lah itu Hmm. berjalan smooth. Cuman akhirnya gue tahu ternyata gue gak ngitung juga kembaliannya. Karena gue gak tahu harga aslinya kan. Pas Hmm. udah balik ke rombongan gitu, ternyata gue salah. Itu gue ditipu udah. Harusnya tuh dia berapa bat, gue udah di itunya 2 kali lipetnya lah. Kembaliannya soalnya Hmm. pas dihitung-hitung gak match gitu. Oh. Itu. Terus akhirnya udah dari Ini Thailand. udah ada Google Translate bukan? Udah. Cuman di Thailand kan tidak ada internet ya. Gue nggak beli. Oh, oke oke oke. Kan cuman ada di wifi di hotel. Hmm. Baru pas gue ke Malaysia, udah tuh di situ akhirnya
Di Malaysia gue extend juga, akhirnya extend berapa hari lah jadinya. Harusnya kita tuh liburan seminggu, udah gitu balik. Nah di Malaysia extend lagi 4 harian gitu. Nah di situ baru memutuskan untuk pertama kalinya gue ke Indomaretnya mereka deket hotel dan mencoba membeli SIM card. Itu pengalaman epic sih. Dimana dan di sana ya, yang gue akhir tahu, gue ke Singapura lah, gue ke Thailand, ke Malaysia, mostly semua banyaknya orang India. Hmm. Entah di tempat makannya masih ada orang India, di Indomaretnya mereka ada orang India, sampai yang gue mau beli SIM ini juga orang India juga yang jaganya. Sana lah, Oke. ya udah dengan Inggris. Di Malaysia masih oke lah, tapi tetap mereka nggak ngerti sih kayaknya, karena ini kan orang India kan, bukan pure Malaysia. Jadi gue pakai bahasa Hmm. Inggris lah, kayak gimana aktivasi SIM card pakai paspor gitu-gitu. Terus bayar itu something new lah, kayak gue ngecek balance gue RM bukan rupiah di SIM card, terus ngebaca-baca paket datanya gimana cara bacanya, ini kayak beda-beda gitu, kayak something new gitu. Betul betul. Ya gitu sih, sampai ya lumayan lah, Malaysia seru. Gue akhirnya ke daerah namanya Genting, jadi itu kayak daerah atasnya, terus di situ ada kasino. Nah, kalau kasino kan waktu itu gue inget gue belum 21, jadi belum boleh masuk. Cuman kan pengen tahu kan dalamnya. Jadi ngantri nih, kita semua udah ngantri. Berjejer, udah ngantri aja, ngantri. Terus pura-pura ditegapin, ditinggiin aja udah. Badannya tinggi-tinggiin gitu kan, biar kelihatan gede. Pas sampai sana tetap nggak bisa masuk, tetap nggak bisa. Nah, ada saudara gue, dia itu belum 21 juga, seingat gue. Kayaknya belum 21 juga, tapi lolos. Dan jackpotnya dia main kan di sana, si kasinonya. Entah gimana mesinnya error, dia dapat 10 juta aja pokoknya tiba-tiba. Jadi dia main Wah, satu mesin, terus pas dipencet-pencet gak jalan, tiba-tiba balance dia jadi 10 juta di dalam rupiah gitu. Rupiah jadi 10 juta. Gokil. Itu gila, dia menang banyak banget, pulang dari situ langsung cepet-cepet cabut semua. Pergi-pergi, udah takutnya kan dikejar-kejar kan, ini ntar diselidikin apa gimana dan lain-lain, deh langsung dicairin lah bla bla bla. Itu momen luar biasa juga sih itu Malaysia. Cuman ya jeleknya itu tuh, naik bus-busnya itu memorable. Yang satu lagi gue lupa ya, udah coba cerita di podcast ini apa enggak, waktu gue pertama kali ke Bali. Ini memorable yang tidak terlalu baik juga sebenarnya. Fun pertama kali ke Bali kan ya, melihat apa, pulau yang sangat beda dengan kehidupan kita di Indonesia, karena Bali itu kayak negara sendiri nggak sih kita ngerasanya. Kadang betul. orang-orang Heeh. tahu Bali tapi nggak tahu Indonesia kan biasanya, apalagi bule-bule gitu kan. Kultur di sana, ketemu bule, bla bla bla, ngobrol sama bule gitu kan. Sampai satu kali itu kan gue New Year, tahun baru, merayakan tahun baru di sana. Nah, tahun baru di Kuta, Pantai Kuta. Padet tuh, Padet banget, padet padet banget. padet parah. Nyewa Nah, lah biasa apa si tenda, bukan tenda ya, terpal itu loh, tak tahu nggak sih? ini ini gue tapi nggak di sawah ya, gue nggak di sawah, terus dipasangin sama om, ditambal-tambal, terus gue ngambil kipas angin, terus gue ke dapur, ada dapur nggak ada sih di sini. ya, tahu. Ya terpal-terpal buat Iya iya. berteduh yang gitu-gitu lah ya. Terus kan nggak pakai payung sih, kan malam ya, nggak panas. Mhm. Penuh penuh banget. Ya udahlah, terus kan minum kan biasa gitu. Wine lah apa semua. Udah ngejalanin, terus cheers bla 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 gitu, New Year. Terus over lah gue, lumayan mabok kan. Gue di Pantai Kuta semua tuh cheers semua. Gue di terpal itu gini. Di, di kursinya. Diem doang semua, kayak ini kenapa nih gitu kan, padahal gue udah mabok gitu kan. Nah terus udah itu yang pada gede-gede ini mereka mau ke klub gitulah pokoknya.
Gue masih belum bisa masuk, itu gue lebih kecil lagi tuh di situ. Belum bisa Hmm. masuk. Terus gue punya sepupu juga, itu masih umur berarti gue kalau gue SMA kelas 1 dia tuh baru umur 5 tahun gitu, 5-4 tahun lah. Masih 5-4 tahun. Anjir, kecil Hmm, banget. masih 5-4 tahun. Dan jadi mereka mau ke klub kan. Gue nggak bisa masuk dan gue juga udah mabok juga. Otomatis sepupu gue nggak bisa masuk juga kan, masih kecil. Dibukain hotel Hmm. lah di deket Kuta gitu kan. Dah di situ akhirnya gue sama dia. Nah yang lucu di mana mana kan harusnya yang lebih gede yang ngejagain kan. Hmm. Nah kejadian lucunya adalah ini. Ini masih semua jadi lelucon kalau di Korea. Gue udah mabok banget kan tak. Udah tuh. Udah lihat kasur nih udah nggak mikirin apa-apalah. Lihat kasur gue Hmm. tiduran udah kayak setengah sadar gitu. Terus si sepupu gue jadi yang jagain gue. Dia nyalain TV, buka Disney Channel, terus gue tidur sebelah dia. Gue masih inget nonton Mickey Mouse, nonton Goofy, anjir dia. Udah, dia jagain semalaman nonton. Gue udah setengah terkapar, udah nggak ngerti lah, udah acak adut. Dia nonton Ah, jagain gue sambil nonton Disney Channel, anjir. Pertama kalinya tuh gue sepupu gue ada bocil jagain gue jagain 5 tahun, orang besar. 5 tahun jagain anak SMA yang mabok. Aduh. Ah, Tapi itu gokil. memorable sih. Dan lucu sih, lucu banget. Itu libur yang memorable. Liburan gue yang memorable sih, dua itu. Sampai sekarang. Gue ada yang memorable satu lagi. Yang waktu Ada. terakhir Februari gue ke Jogja. Itu Oh memorable iya, banget. baru-baru ini ke Jogja. Gimana tuh? Iya, gue kan pergi Kenapa? malam tuh. Sama Hmm, kakak sepupu berdua kan. hmm, Nah, nyampe pagi tuh jam 4 sekian, jam 5 lah. Hitung jam 5 gitu. Kita tuh langsung pergi ke Lupis, mbok-mbok yang terkenal itu. Yang di pinggir jalan gitu kan. hmm. Terus habis di situ kita langsung ke Kopi Klotok. Habis dari Kopi Klotok ke Prambanan, habis dari Prambanan kemana lagi. Jadi satu hari itu tuh planning kita kemana-mana itu buat 3 hari. Buat Yap, 2 hari, sorry. Buat oke. 2 hari selama di Jogja. Nah, kita lakuin selama 1 hari. Lu berapa hari sih di sana kemarin? Pergi tuh Kamis, Jumat, Sabtu balik. Kamis Enggak, sampai pergi tuh malam. Rabu malam. Pergi Rabu malam, nyampe Kamis pagi kan. Heeh. Gitu. Berarti Harusnya lu punya Jumat, waktu Kamis, Jumat untuk Sabtu. Sabtu balik. Sabtu balik. Sabtunya itu kan agak sore, jadi Oh, masih oke. masih oke lah gitu kan. Jadi masih ada spend. Jadi Kamis, Jumat itu kita udah nyusun planning mau kemana-mana, Hmm. tapi kita ngejalaninnya di hari Kamisnya. Full. Jadi mau kemana-mana, tapi lu semua. Jadi harusnya ini tuh buat Kamis, Jumat, Sabtu. Lu Kamis, selesaikan Jumat. semua di hari Kamis. Iya. Kenapa? Kenapa? Kenapa Karena anjir? itu masih pagi banget kan. Jadi waktu Hmm, itu masih pagi banget jam 5. Terus kita jalan oke. ya ke Lupisnya itu. Habis dari Hmm, Lupis. Jam 7 kita udah nyampe di Kopi Klotok. Gitu oke. kan. Sarapan segala macam bla 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 bla. Terus kita bingung kan. Loh kok kita masih abis kelar makan tuh masih 7:30 Jo. Kita tuh udah kan habis makan ya mau ngapain lagi gitu kan. Hmm. Terus kayak ngobrol lah. Kita mau kemana lagi nih? Masih jam segini. Soalnya kan check in Jam hotelnya 2. tuh jam 12. Oh, jam Jam 12. 12 jam 1 lah gitu. Ya kan mau kemana lagi nih? Kita Iya. gue bawa ransel, bawa laptop kan, Ah, ah. bawa jinjinya segala macam. Terus kemana ya? Terus beneran kayak backpacker, kita kemana-mana naik Trans Jogja gitu. Oke, Jadi oke. pas udah pokoknya pergi dari Kopi Klotok itu jam 8 lebih dikit lah. Ya udah kita putusin ke Prambanan. Lu bayangin di Prambanan bawa tas segede gaban gitu kan, bawa tentengan gitu. Itu memorable sih, kayak wah harusnya ini 2 hari nih kita jalanin, Kamis Jumat. Jadi cuma Kamisnya doang kita jalanin, terus Jumatnya ya udah ke Solo Oh, gitu.
Jadi sebenarnya tadinya nggak ada rencana ke Solo. Ke Solo itu rencananya ada, cuma kayak di Sabtunya gitu. Kan cuma bentar doang kan. Heeh. Gitu. Jadi di Jumatnya full ke Solo gitu. Oke. Terus malamnya baru balik ke Hmm, Jogja, Jogja baru balik Bandung besoknya. iya gitu. Anjir, keren juga ya. Dan Seru itu sih itu. memorable ya. Yang paling memorable ketika gue lagi di Malioboro Hmm. mau check in hotel. Kita ada meeting, gue lupa. Gue di beca sama meeting. Iya, Makanya kayak, ya, iya. Terus mas-masnya kan iya, ramah iya. kan di Hah. sambil ngobrol. Oh iya, iya. Iya pak. Iya, iya, gue tahu tuh ya. Ada meeting anjir. Bener, bener, Iya. bener. Terus yang lucu tuh kan suruh share screen kan. Terus Hmm. gue minta tolong lu kan. Iya, Yuk tolong iya. sharing. Karena nggak mungkin dari Lucu HP banget. kan. Iya, iya. Iya. Itu lucu sih, Gokil sih. anjir, anjir. Iya. Tapi seru sih, iya ya. Gue kalau lu ngomong gitu, gue pernah ada cuman sehari doang sih, semalam doang ke Cirebon. Bener-bener nekat ya, udah sehari aja gue sendirian. Bener-bener jalan Naik? sendiri. Naik kereta. Naik kereta apa naik bus ya? Pokoknya gue sendiri lah. Apa naik travel, apa naik apa? Gue lupa. Pokoknya gue sendiri. Ngapain anjir? Ya Ke tempat saudara? liburan, iseng. Nggak ada yang, Oh. nggak yang gue apa? Kan gue udah ngajak-ngajak gitu kan. Terus nggak ada yang mau. Hmm. Ya udah aja, gue mah kekeh gitu orangnya. Ya udah jalan aja. Tapi cuman semalam juga. Nyampe gitu kayak siang, terus jalan-jalan bentar sekitar situ juga, nggak jauh-jauh kan, kagak ngerti, kagak tahu juga mau kemana gitu kan sebenarnya. Iya. Ya kuliner aja itu mah jadinya. Jadi itu terus yang besoknya udah balik. Tapi Tapi beneran lu solo traveler gitu ya? iya, iya, iya. Gokil. Gokil, gokil. Sometimes seru juga sebenarnya solo traveler, karena kadang kalau kita nyari orang kan ribet ya. Mhm. Kadang susah gitu. Kadang dari misalkan spendnya apa kita udah rencanain sebulan nih, ayo ayo ayo, pas udah hari hanya besok cancel semua, kan bete gitu kan. Hmm. Kadang gue Hmm. lebih suka malah yang mendadak sebenarnya. Kadang ya. Betul. Karena Karena kayak yang nih, mendadak pasti jadi. kayak besok dia udah tahu Iya. nih libur 3 hari gitu kan. Cabut yuk kemana? Ke Jogja gitu kan, atau ke Hmm. Pangandaran gitu kan. Ya udah Hmm. cabut karena emang mau ngapain juga besok udah tahu libur, nggak mau apa-apain langsung jadi. Bener sih. Tapi kalau lu sendiri, kalau gua tuh ya itu pengennya sih ada orang. Cuman kalau enggak ya udah jalan. Kalau lu gimana tak? Lu kalau Iya. solo traveler gitu, apa lu fine atau lu tetap gua tetap harus ada orang sih kalau gua mau jalan. Nggak seru aja kalau sendiri. Kalau kalau gue nggak sih sebenarnya, kayak ya gue lebih mirip kayak lu, cuma gue travelernya nggak keluar kota sih. Kayak gue pingin kemana ya jalan aja sendiri gitu. Oh ya, bisa di Bandung gitu. Lu mau kemana ya Hmm. jalan aja udah gitu. Hmm. Keliling-keliling. Tapi ya paling memorable tuh waktu kita kerja bareng di Bali. Itu gue nganggepnya Iya. kayak kita liburan sih, jujur. Hmm. Itu banyak banget sih memorable-nya, kayak wah gitu kan. Tapi yang paling gue inget itu ada satu yang kita ada satu ke kalian minum. Aduh, di Kute ya? Kute, Kute. Mana nih? Oke, terus Aduh, namanya apa ya? di tempat bir kan? Tapi bukan yang ada biliarnya. Kalau yang ada biliarnya kan itu ada beli Marta kan. Iya. Nah ini bukan, yang satu lagi, yang satu lagi. Yang kayak bar gitu, cuman lurus kecil gitu. Kenapa Itu. emang? Memorable kenapa? Pertama kali gue masuk ke tempat minum, jujur. Oh. Ya itu padahal nggak minum-minum banget sih sebenarnya, nggak bener-bener kayak Iya. bayangan lu kan kayak klub gitu kan. Ini kan cuman ya udah Heeh. cuman nggak sebaris gitu dia sediain minuman. Iya, betul. Dan menurut gue menarik sih tempatnya, karena ada kayak Botol-botol figura. itu ya. Iya, terus ada kayak ininya loh, kayak sejarahnya atau apanya gitu Iya, kan. heeh, heeh. Iya. Itu seru sih. Ya lu memang Kalian minum museum banget orangnya. apa? Lu memang museum banget orangnya. Iya. Iya, lu pada minum, gue mau ngobrol sama Eh, makan penjaga. popcorn lu. Iya, Mana gue ada makan lu popcorn. makan popcorn ya. Iya, yang lain minum. Gue mah ngobrol sambil makan popcorn, beneran kayak wah wisata gue di situ, sumpah. Oh itu bir itu kenapa mahal? Oh ini wah anjir, kayak wah seru Iya, iya. juga.
Seru Seru ya. seru. Iya, Bali itu seru sih. Ada juga yang kita Heeh. pergi tuh naik mobil yang kita ke pantai, kita udah kasih bikin itinerary, kita ke Pandawa, terus jalan lagi kemana. Ingat gak? Oh iya, iya, betul Ya betul kan ada betul juga tuh betul. sebelum akhirnya kita beneran. Ya itu masih bener-bener liburan lah itu yang itu sebelumnya lah. Iya. Itu juga ya sih Kita main memorable. layangan di pantai. Main layangan, bener. Seru sih. Apa es Wah, krim, gelato, iya. apa Massimo, Yang ini yang aduh, apa? yang kita ke ini loh, Jo. Yang ke daerah Ubud terus kita pergi kehujanan, balik kehujanan. Oh, yang kita berempat doang ya? Yang naik Iya, dua motor. Ya, itu iya. memorable-nya ke lu sih, bukan ke gua. Kan Kok ke lu gua? bannya ini kan, kempes kan? Oh iya. Iya Iya. sama iya. Ban lu kempes kan? Kita kan jalan-jalan macet kan? Hujan macet Terus lagi. ada event apa ya waktu itu? Nggak boleh belok ke kiri atau gimana kan? Heeh, Terus heeh. gue sama temen gue yang ini, temen kita kan belok tuh akhirnya cari jalan lain. Iya. Nah pas giliran lu boleh tuh. Boleh. Iya. Terus aku sama si itu kan bilang, loh itu si Jo ke situ boleh. Ih kita nggak boleh Iya. tak. Terus pas udah belok nih kan, pas ya udahlah kita jalan yang jauh aja gitu kan. Iya. Ya udah, terus betul lu gue yang motor bannya pecah dan wah Anjir. gokil. Tapi itu jelas ya. Di Bali tuh emang kalau naik motor lebih seru sih. Yang jauh-jauh gitu Iya. Hmm. berasa gitu. Kalau Jakarta Hmm. kan Jakarta, Bandung juga sekarang pusing ya, Iya, macet. iya. Betul, betul, Di betul, Bandung, betul. di Bandung, di Bali walaupun macet, tapi beda aja gitu feel-nya. Karena kiri kanan Hmm. kan banyak sawah, pegunungan gitu-gitu. Walaupun panas juga sih nggak adem, tapi beda feel-nya Iya. kan. Lebih asik gitu. Mungkin itu apalagi yang ke Ubud tuh kan. Lama tuh kita jalan tuh. Cuman buat makan satu tempat doang, udah gitu balik Iya, lagi. betul. Nah, Sama ini sih, yang perjuangan. kita snorkeling bareng-bareng, itu seru sih menurut aku. Yang apa? Snorkeling. Ah, iya. Benar itu. Memorable. Seru, Walaupun seru, lu seru. akhirnya nggak diving ya, akhirnya. Iya. Padahal mau diving juga tuh, diving lebih mantep lagi tuh. Tak. Mau sih gue. Yoi, gue nyesel sih. Wah, tapi yang nggak tahu kenapa Iya, jangan dipaksa. kayak dari dulu ketekan gitu. Gue nggak berani sih. Takut ada apa-apa di tengah kan. Wah, Iya, iya. repot. Terus kita harus ke tengah rumah yang di tengah itu kan. Perjuangan juga tuh kan. Iya. Perjuangan naiknya seru banget sih kayak. Eh, Nggak berasa tuh, Wah, toto baret-baret aja kaki kan. iya. Gue pas lihat betis gue tuh kayak Baret-baret abis kan. kayak karena kayak apa ya? Kecakar-cakar apa gitu loh. Iya, Padahal kan padahal pas naik nggak berasa gitu kan. iya, Kayak nggak ada yang bener-bener. tajem-tajem. Bener-bener. Gue juga berasa begitu tuh, tapi itu luar biasa sih, seru. Yang gue ini tuh, yang teman kita tuh, satu lagi, kita mau Hmm. foto di rumah itu. Hmm. Dia dari pinggir ke rumah itu, ngangkat HP-nya. Oh iya, demi kita akhirnya bisa foto dari rumah itu. Iya. Iya bener kayak gue. Wah gokil. Plus, Tapi kalau dilihat ya, dari pinggir pantai itu deket banget gila rumahnya. pas dijalanin. Iya, kok gak nyampe-nyampe gitu kan. Kayak, wah jauh juga gila. Wah Tapi seru gokil banget sih. sih itu. Gue masih kebayang nih, lu ngomong gitu, gue kebayang lagi tuh kita sambil jalan ke sana kan sambil lihat ke bawah. Iya, Ikan-ikan, temburu iya seru-seru. apa karang gitu-gitu kan. Wah. Oke, sekarang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apa tuh? Lu punya mimpi, ya udah gue dulu deh. Kita mau bahas liburan impian lu. Impian kita lah. Kalau gue punya duit banyak. Satu hal yang gue paling sedih tiap kali adalah kita udah liburan nih, terus akhirnya liburannya harus berakhir. Ya nggak sih? Dimana kita tahu liburan itu berakhir karena mereka harus, yang sedih tuh kadang kita masih libur, tapi orang lain nggak. Oke. Padahal kita masih mau bareng-bareng gitu kan. Adalah mereka masih harus cari uang, masih harus kerja. Jadi one day kalau gue istilahnya ya berandai-andai aja ini mamin, kalau gue punya duit banyak banget, gue adalah mau beli satu pulau. And then, nah tiap kita kalau liburan gitu kan kayak sumpek ya. Kadang kan kalau banyak keluarga besar kan sumpek.
Ya itu, jadi kayak punya, kalau lihat di film-film mungkin ya orang yang kaya banget punya satu pulau private island gitu, terus tiap keluarga tuh punya rumahnya masing-masing. Hmm. Terus akhirnya kalau Mhm. itu terus mereka keluar, ya udah gitu main di pantai. Terus kayak ya udah itu semua fasilitas apa punya mereka, terus mereka nggak perlu pusing kan. Ini ntar harus bayar ini. Karena kan kadang orang kalau liburan terjadi juga sama gue, udah nih libur, cuman gak ada duitnya. Tapi libur, masa nggak kemana-mana gitu Iya, kan? iya, iya. Betul, betul. Nah, kadang kan orang jadi, aduh mau liburan tapi malah jadi kebeban gitu kan, harus keluar duit, harus keluar ini. Nah itu sih, jadi nggak fun kan. Hmm. Seandainya itu one day mungkin kalau nggak gua nggak beli, at least kita ke satu pulau gitu yang private, terus isinya ya udah keluarga kita doang. Karena itu terjadi Hmm. juga nggak sih, kita kayak misalnya ke Pantai satu gitu di Bali kan, penuh kan, nggak nyaman gitu kan, banyak orang, kita mau ngapain susah gitu kan, jadi nggak seindah itulah maksudnya. Nah kan ini Hmm. kalau kita private lebih enak aja gitu. Itu sih Hmm. liburan impian gue gitu kalau duit tidak berseri ya. Kalau lu apa tak? Gue liburan impian gue sebenarnya lebih ke quality time sama keluarga gue sih. Kayak gue nggak peduli gitu kemana. Let's say kayak cuma di Bandung doang, ya nggak masalah menurut gue. Yang penting keluarga gue bisa quality time sama gue bisa quality time sama mereka. Ya mau keluarga inti gue kayak papa, mama, abang, atau bahkan sampai keluarga besar, gue nggak muluk-muluk sih pinginnya kayak ya udah kayak sewa villa aja atau ya pinginnya entah sih gue dari dulu pingin punya villa gitu kan kayak ya udah pas liburan kita kesana semua gitu kayak Hmm, waktu kita di Bali tuh villa gitu gue pingin tuh ya. punya villa-villa kayak gitu jadi kayak buat kita lagi penat atau apa lagi pingin nenangin diri atau gimana ya ke situ gitu itu sih mungkin nah biasanya kan kalau kumpul keluarga tuh males ini kalau udah ditanya macem-macem kan nah liburan favorit gue yang gue ingin itu kita liburan tapi tanpa harus apa ya ngobrol Ngobrolin hal hal-hal lain. yang terlalu berat gitu kayak udah Hmm, fun-fun aja gitu gitu sih simple gue soalnya kan entah sih gue seneng aja gitu kalau lagi ngumpul-ngumpul jadi kebiasaan nggak kebiasaan sih gue seringnya sama sepupu sepupu gue ada satu sepupu gue yang emang mungkin agak mirip sama gue gitu jadi kita tuh seneng masak seneng ngulik masak gitu hmm, jadi funnya di situ gue dapet funnya tuh di situ kita boleh masak gitu kan semuanya nyicipin apa yang kurang segala macem besoknya kita masak yang lain-lain lagi gitu kayak iya. gue dapet funnya di situ sih jadi gue nggak penting harus yang harus keluar Wow kemana banget gitu keluar ya. negeri gue lebih ke quality time-nya sih Berarti sebenarnya selama ini gitu. lu liburan ya kurang lebih udah mendapatkan itulah, kurang lebih kan. Hmm, hmm. Oh. Tapi lu nggak Jadi ada kalau satu tempat gitu yang gue kayak kayak gue misalnya, gue sebelum gue mati istilahnya, gue pengen ke Jepang. Gue, kalau lu ada nggak eh, sih kayak gitu, kayak ini nih ada satu tempat yang pengen gue datengin gitu buat gue liburan atau pengen gue datengin buat apa gitu. At least em, impian gue nih. pasti ada lah. Gue pingin ke Jepang sih sebenarnya. Wih, yeah. Tapi dalam konteksnya kayak apa ya? Nantilah sama pasangan aja gitu. Tapi kalau sama keluarga besar atau sama keluarga ini enggak lah. Kita udah have fun aja. Lebih entah ya gue lebih sukanya tuh kita kumpul-kumpul aja gitu. Mhm. Tanpa harus ngebahas hal-hal berat gitu kan. Ya kumpul have fun ke barbecue atau ngapain kek renang kayak apa kek gitu kan main game apa kek ngobrol apalagi gue masih punya kakek gue kakek tinggal satu gue udah nggak punya nenek ya quality time sama kakek gue gitu Iya, iya. Bener-bener itu bener. doang Keren, keren. gitu. Sip. Ya. Oke deh. Itu tapi bagus loh, maksudnya lu udah tidak muluk-muluk, yang penting kan itunya. Dan Aha, ternyata udah selama ini kurang lebih ya tercapai kan. Tinggal ini betul nih villanya ini kan. Tinggal mungkin iya yang masih nih jadi impian si villa lah. Mungkin kan ya itu. Semoga iya semoga ya semoga doain aja semoga semua amin. yang kita kerjakan lancar ya Jo jadi Ya, semoga yang kita impikan terwujud.
Betul, Gitu. Itu betul, juga betul, berlaku betul. buat teman-teman semua yang lagi nonton dan yang lagi dengerin di Spotify atau di Noise. Kita mau ngucapin juga sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi Amin. dan semua yang diinginkan tercapai, semuanya sehat-sehat aja. Dan terakhir mungkin selamat berhari raya, hari libur, selamat berliburan teman-teman. Semoga kita tidak mendengar hal-hal buruk ya. Biasa di berita-berita kan ada tuh. Semoga tahun ini aman-aman aja gitu. Oke deh, kita sampai sini aja podcast kita kali ini. Kita mau ngingetin juga, kita selain ada di YouTube, kita ada di Spotify, di Noise, itu di 99ers, terus di sosial media kita juga. Boleh kalau teman-teman mau follow, itu kita ada di @bukan99ers, itu di Instagram dan di Betul. TikTok gitu. Oke deh teman-teman, itu podcast kita kali ini. Thank you semua yang udah nonton dan dengerin. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Happy Bilang holiday. happy holiday.